Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa aliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi yang berkah ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini. Rumah yang paling nyaman dan paling kita cintai untuk kita berlama-lama di dalamnya. Karena seorang mukmin di dalam kehidupannya dia merasakan kenyamanan dan ketenangan di dalamnya. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam sebuah perkataannya bahwa perumpamaan seorang mukmin dengan masjid adalah seperti seekor ikan terhadap air, di mana seekor ikan bisa kita bayangkan ketika dia tidak hidup di dalam air tersebut. Begitulah seorang mukmin ketika dia tidak dekat dengan rumah Allah, ketika jaraknya jauh dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bisa kita bayangkan bagaimana kondisi dan keadaan seseorang. Oleh ikhwani kaum muslimin, bahwa rumah Allah merupakan sebaik-baik tempat dan sebaik-baik di mana kita mencari ketenangan diri dan di mana kita ingin berlama-lama di dalamnya. Karena sesungguhnya seseorang ketika duduk menunggu salat, maka dia terhitung di dalam pahala ibadah salat. Bahkan seorang mukmin ketika dia di dalam rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh dia telah menjaga dirinya dari segala bentuk-bentuk keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjadikan kita semua orang-orang yang terpaut hatinya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh sangat besar pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang memiliki hati yang sangat terikat kuat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di antara salah satu dari 7 golongan manusia di hari kiamat kelak yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana naungan di hari itu tidak ada satupun dari siapapun. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Ar-rajulu qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hatinya senantiasa terikat, rindu untuk senantiasa kembali ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu akan senantiasa berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tercatat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang yang senantiasa hatinya rindu untuk datang ke rumahnya. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan, kita sanjungkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang pembahasan yang keempat, yaitu tentang hukum ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan beberapa kelebihan dan keutamaannya. Bahwa di antara hukum yang disebutkan oleh para ulama tentang ibadah puasa adalah wajib. Hal ini berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama. Kewajiban ibadah puasa Ramadan itu tidak diragukan lagi berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'anul Karim serta dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
pada ayat yang masyhur 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga menyebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahid dalam ayat ini adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan telah tiba, satu Ramadan masuk, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Inilah ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah bulan Ramadan atau ibadah siyam Ramadan adalah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, yang mengucapkan syahadat, persaksian bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, kita mendirikan ibadah salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa hajjil bait, dan kita menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah dasar-dasar Islam. Ini adalah rukun Islam yang mana setiap muslim, setiap orang yang mengaku muslim wajib untuk menegakkan 5 tiang ini. 5 rukun ini. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ural Islam wa qawaidud din thalathatun alaihinna ussisal Islam." Bahwa dasar Islam dan kaidah-kaidah agama ini berada di atas 3 hal yang mana Islam tegak padanya. Faman taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu darinya, fahuwa biha kafirun halalud dam, dia menjadi orang yang kafir yang halal darahnya. Apa dia yang 3 tersebut? Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah. Wassalatul maktubatu, dan salat yang telah diwajibkan Allah. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Inilah dalil-dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Maka tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang bertemu dengan bulan Ramadan, yang telah balik, yang telah mukallaf pada dirinya syariat Islam, maka tidak ada alasan kecuali dia melaksanakan ibadah siyam Ramadan, kecuali nanti ada beberapa uzur-uzur syar'i yang dibolehkan baginya untuk berpuasa atau berbuka di hari puasa tersebut. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan di samping hukum wajibnya ibadah puasa, maka di antara pembahasan yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah fadlu Ramadan. Kata beliau, li Ramadhana fadailun azimah, bahwa Ramadan memiliki keagungan, keutamaan yang sangat luar biasa. Wa mazaya adidah, dan keistimewaan yang sangat banyak sekali. Lam takun li ghairihi minasyuhur, yang mana tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Wal haditsu taliyatu tathbutu lidzalika wa tuakkiduh. Hadis-hadis yang akan kita sampaikan pada bagian berikut ini menguatkan bahwa Ramadan memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istanabatil kaba'ir. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu yang kita lakukan ini, dari subuh ini, zuhur, asar, maghrib dan isya, salat 5 waktu yang kita lakukan ini. Wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat yang kita lakukan ke Jumat berikut. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan
ke Ramadan yang berikutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukaffirat, dia pelebur dosa-dosa kita, kafarat terhadap seluruh dosa-dosa kita, lima bainahunna, antara satu Ramadan ke Ramadan berikut. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikut, antara satu salat ke salat berikut. Itu adalah mukaffirat dengan satu syarat, izastanabatil kabair, selama dosa besar tidak dilakukan. Andai antara subuh ini dengan zuhur ada dosa-dosa yang terlakukan oleh kita, maksiat-maksiat, mungkin maksiat mata ataupun pendengaran yang kita lakukan, kemudian kita salat kembali pada zuhur nanti, kita berwudu, kemudian kita masuk masjid, kita salat 5 waktu, maka dosa-dosa kecil yang antara subuh dengan zuhur itu akan terhapus, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan dosa kita oleh Allah tabaraka wa taala, diampunkan oleh Allah tabaraka wa taala selama antara subuh dan zuhur, kemudian zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, tidak kita lakukan dosa-dosa besar. Begitupun Jumat, antara waktu Jumat pekan lalu dengan Jumat pekan ini, insyaAllah semoga Allah panjangkan umur kita, maka selama tidak kita lakukan dosa-dosa besar, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Begitulah keistimewaan agama yang mulia ini. Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Allah memberikan keagungan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Antara ibadah satu ibadah ke ibadah yang berikut, itu merupakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Bahwa setiap orang melakukan dosa dengan apa yang dia lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, maka selama dia di dalam kebaikan-kebaikan syariat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dengan satu syarat, tidak ada dosa-dosa besar yang ia lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita satu kabar gembira yang sangat luar biasa, dan ini jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Pegang erat-erat hadis ini dan tanamkan dalam jiwa kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh pengharapan bahwa ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Subhanallah. 1 tahun berlalu, dosa barangkali banyak yang kita lakukan, dosa banyak yang kita kerjakan, tapi kemudian ketika kita Ramadan tiba, ketika Ramadan datang, kita menyambut dengan riang gembira, dengan berpuasa karena iman kepada Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hadis ini sebagai lecutan kita, sebagai penyemangat kita untuk menyambut Ramadan dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat, dengan penuh energi, agar Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atshan. Aku lihat nanti umatku di hari kiamat kelak, dia menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kullama warada haudan muni'a min. Setiap dia ingin datang kepada haudnya Nabi, kepada telaga yang telah Allah sediakan untuk Rasulullah, maka dia terhalang untuk mendapatkannya. Faja'ahu siyamu Ramadan, maka ibadah puasa Ramadan itu datang. Fasaqahu wa rawahu, dia berikannya minum, kemudian sampai haus, sampai kenyang. Subhanallah. Di hari ini kita menahan diri, kita berusaha untuk tidak minum, kita berusaha untuk menahan dari hal yang mubah, tapi kemudian dilarang dalam Islam. Ramadan kita tidak boleh minum di siang harinya. Kita melakukan itu karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lakukan itu karena tuntutan daripada syariat ini. Dengan mengharap ridha Allah, maka kemudian ibadah Ramadan ini, puasa yang kita lakukan ini akan datang di hari kiamat kelak. Akan datang di hari kiamat kelak.
Dia akan memberikan kepada kita kenikmatan. Dia akan memberikan air yang kemudian kita minum sampai puas. Inilah keutamaan-keutamaan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhana", apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maratul jan, bahwa syaitan-syaitan dibelenggu, syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam hadis yang lain disebutkan, usul silatis syayatin, syaitan-syaitan itu diikat, wa ghalliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, falam yuftah minha bab, dan tidak satu pintu pun yang dibuka, wa futtihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu yang tertutup, wa nada mudadin, dan ada suara yang memanggil, ya baghil khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, wahai orang-orang yang senang dengan amal saleh, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, aqbil, kesinilah, mari masuk datang dengan penuh semangat. Ramadan adalah sebuah wadah yang Allah sediakan untuk beramal saleh. Ramadan sebuah tempat, sebuah bulan yang mana Allah jadikan kita akan memanen, memetik berbagai macam amal-amal kebaikan di dalamnya, dan pahala-pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Maka suara itu mengatakan, wa baghiyasyarr wa ya baghiyasyarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat, wahai orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, maka bulan ini aqsir, di bulan ini Anda harus tinggalkan, di bulan ini Anda harus kurangi maksiat, karena ini bulan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah membebaskan orang-orang dari neraka Allah, dari nerakanya. Wadzalika kulla laila, dan itu terjadi setiap malam. Ada orang-orang yang Masya Allah di malam itu Allah bebaskan dari nerakanya. Ada orang-orang yang Allah bebaskan dari belenggu nerakanya. Maka jadikanlah ya permintaan yang terbaik kepada Allah. Allahumma ja'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang terbebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi setiap malam. Subhanallah. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua orang-orang beriman di bulan Ramadan. Masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan dan Al-Qur'an yang kita baca di bulan Ramadan, Al-Qur'an yang senantiasa kita hidupkan, Al-Qur'an yang senantiasa kita jadikan hari-hari kita untuk kita lantunkan, maka ternyata keduanya itu akan datang pada hari kiamat kelak, akan datang kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang membaca Al-Quran, datang memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Bahwa ibadah Ramadan akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Siyam Ramadan akan datang membawakan kebaikan untuk kita. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita senantiasa habiskan waktu kita untuk bersamanya, maka dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Dan ibadah-ibadah puasa secara umum seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa ibadah puasa secara umum itu akan memberikan manfaat kepada kita, di mana Allah akan menjauhkan wajah kita dari neraka Allah selama 70 tahun. Ini ibadah-ibadah sunnah, siyamus sunnah. Apalagi ibadah bulan suci Ramadan yang merupakan rukun daripada rukun Islam itu sendiri. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang Nabi SAW jadikan ibadah Ramadan seperti ya ibadah yang sangat luar biasa, di mana ada hadis juga yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kalau hadis tadi adalah man shama ramadhana, ya barang siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, man qama, yang mendirikan malamnya. Di siang harinya kita berpuasa, di malamnya kita qiyam, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah. Kita hadirkan dalam hati kita dan penuh harap kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidakkah kita rindu akan datangnya Ramadan? Tidakkah kita gembira dengan hadirnya Ramadan? Tidakkah kita senang dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa ini?
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, menyempurnakan ibadah di dalamnya dan bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ada sebuah hadis juga di dalam pembahasan ini adalah man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berbeda hanya redaksi di depan saja. Yang pertama adalah man shama, yang berpuasa. Yang kedua adalah man qama, yang mendirikan malamnya dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah. Allah ampunkan dosanya. Maka di 10 terakhir Ramadan, Allah sediakan hari-hari yang sangat indah, hari-hari yang sangat berkah. Allah jadikan dia sebagai tempat untuk mendapatkan kelebihan yang berlipat-lipat, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri, yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh iman, ihtisab kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan, akan diampunkan dari dosa-dosa yang telah lewat. Allahu akbar. Ikhwani kaum muslimin, masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk hadirnya bulan Ramadan, bukan menjadi orang-orang yang bersedih dengan datangnya Ramadan, tapi kita semakin rindu, semakin cinta, ya semakin bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, tamu yang agung, tamu yang mulia yang Allah sediakan di dalamnya, ya berbagai jenis-jenis kebaikan dan dilipat gandakan pahala-pahala di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menyambut Ramadan dan mengisi ya hari-harinya dengan amalan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok akan kita bahas tentang bahwa keutamaan-keutamaan apa saja yang sangat dianjurkan, amalan-amalan apa saja yang sangat ya diperintahkan untuk kita lakukan di bulan-bulan suci Ramadan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.